Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua yang akan menjalankan presentasi ke depan. Selamat sore juga kepada Ibu Dr. Novia Wahyuwardani SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai politik dan strategi nasional. Adapun yang pertama, saya sendiri adalah nama saya Zakin Nur Hidayat dengan NIM 36014210119 yang akan memimpin jalannya presentasi ke depan. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6, yakni ada Adi Saputra dengan NIM 36014211049. Yang kedua ada Lina Amal dengan NIM 36014211011. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Zakin Nur Hidayat 36014211019. Yang keempat ada Rifta Anastasia dengan NIM 2211421025. Yang kelima ada Sinta Dewi dengan NIM 36014211084. Yang keenam ada Laksita Kumala dengan NIM 2211421011. Yang ketujuh ada Endana Sukmawati dengan NIM 2211421086. Yang kedelapan ada Muhammad Aufa dengan NIM 36014211039. Yang kesembilan ada Muhammad Raihan dengan NIM 2211421082. Selanjutnya akan memasuki pada tahap pembahasan yang akan disampaikan oleh Mas Muhammad Aufa Rifkul Fahmi. Kepada Mas Aufa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang pertama yaitu pengertian politik dan strategi nasional. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polisteia. Polis berarti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri sendiri, sedangkan taia berarti urusan. Jadi, politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Yang berikutnya strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia, artinya the art of the general atau seni seorang panglima dalam peperangan. Strategi merupakan sebuah cara. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan jangka panjang. Yang berikutnya, dasar politik dan strategi nasional. Dalam menyusun politik dan strategi nasional, harus memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang sesuai dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional. Terkait hal tersebut, landasan PEMKO dalam manajemen nasional memiliki peran penting menjadi sebuah kerangka dasar pada penyusunan politik strategi nasional, sebab di dalam hal tersebut terdapat dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Yang berikutnya yaitu penyusunan politik dan strategi nasional. Yang pertama, politik strategi nasional telah berlangsung dan disusun menurut Undang-Undang 1945. Yang kedua, pada tahun 1985, pemerintah dan lembaga negara adalah suprastruktur politik, lembaga yang meliputi MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MK. Yang ketiga, suprastruktur dan infrastruktur harus dapat berkolaborasi serta memiliki kekuatan yang seimbang. Dan yang terakhir, proses penyusunan politik strategi terhadap infrastruktur politik adalah sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia.
Terima kasih. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Untuk pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Raihan. Waktu dan paparannya saya silahkan. Moderator atas waktunya. Yang berikutnya adalah implementasi politik dan strategi nasional. Nomor 1, bidang hukum. Itu meningkatkan dan menata ulang sistem serta kualitas hukum yang berlaku. Yang kedua, penegakan hukum secara konsisten. Yang ketiga, mengembangkan ratifikasi konvensi internasional. Nomor 2, bidang ekonomi. Yang pertama adalah adanya persaingan yang sehat dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang kedua, mendukung kegiatan perekonomian melalui adanya perundang-undangan. Yang ketiga, dan mendukung pengusaha kecil serta UMKM. Bidang politik. Pertama yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu dan diplomasi negara. Kedua, meningkatkan peran MPR, DPR, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Sistem kebijakan politik nasional. Nomor 4, yaitu bidang komunikasi, informasi, dan media massa. Yang pertama adalah adanya penerapan kualitas komunikasi yang baik melalui penerapan TIK. Yang kedua, mengembangkan jaringan komunikasi dan informasi hingga ke daerah pelosok. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pers. Yang kelima dan terakhir adalah bidang keagamaan. Kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika. Yang kedua adalah meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kualitas pendidikan agama. Dan yang ketiga adalah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadahnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk pemaparan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Endarina. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih moderator untuk waktunya. Selanjutnya, implementasi politik dan strategi nasional dalam bidang pendidikan, yaitu pengupayaan peningkatan, perluasan, serta pemerataan pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mengembangkan kebebasan berkreasi, berkarya, dan bersaing. Ketiga, mengembangkan sikap kritis terhadap nilai-nilai budaya. Yang ketujuh, ada bidang sosial budaya. Yang pertama, ada mengembangkan kualitas SDM, SDA, serta pelayanan kesehatan. Kedua, peningkatan layanan pemberdayaan terhadap penyandang masalah sosial, penduduk lanjut usia, veteran, korban bencana, dan lain-lain. Yang ketiga, mewujudkan sistem jaminan sosial tenaga kerja yang memadai. Next. Terakhir, kesimpulan. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dalam pelaksanaannya, politik strategi nasional didasari oleh landasan PEMKO dalam manajemen nasional karena hal tersebut memiliki peran penting untuk menjadi sebuah kerangka dasar pada penyusunan politik strategi nasional. Karena di dalam hal tersebut terdapat dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategi bangsa Indonesia. Dalam penyusunan politik dan strategi nasional harus memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung pada sistem manajemen nasional yang sesuai dengan ideologi Pancasila, UUD 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Dan untuk mencapai sebuah tujuan nasional, kita harus mengimplementasikannya dalam berbagai bidang pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi presentasi. Maka cukup sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.